Semangat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum kekekalan energi dan kita pusatkan pembahasannya pada hukum kekekalan energi mekanik atau hukum konservasi energi. Coba perhatikan gambar pada slide. Ada yang pernah naik roller coaster? Apa yang kalian rasakan saat menaiki roller coaster? Tentunya sangat menegangkan, bukan? Roller coaster merupakan salah satu penerapan prinsip hukum kekekalan energi, yang mana energi mekanik di setiap titik sepanjang lintasan roller coaster sama. Jadi, energi mekanik saat berada di puncak atau di atas, maupun energi mekanik saat di lembah atau di bawah sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai energi. Dalam fisika, energi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha dan energi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Coba perhatikan pada gambar di slide. Berdasarkan gambar, tumpukan jerami didorong atau diberikan gaya, yang artinya ada energi yang diberikan pada gulungan jerami yang dihasilkan dari gaya dorong yang diberikan terhadap gulungan jerami. Perpindahan gulungan jerami dari posisi awal ke posisi akhir mengakibatkan timbul usaha yang dihasilkan dari energi yang bekerja terhadap suatu sistem. Konteks energi tidak hanya dihasilkan oleh gerak benda dan posisi benda atau yang sering kita sebut dengan energi kinetik dan energi potensial, di mana yang kita ketahui energi potensial merupakan energi yang dipengaruhi oleh posisinya dan energi kinetik merupakan energi yang dipengaruhi oleh gerakannya. Masih banyak contoh energi lain seperti halnya energi kalor, energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi nuklir, energi pegas, dan energi otot, dan masih banyak energi lainnya yang ada yang tidak dapat kita sebutkan. Tetapi di sini kita spesifik membahas mengenai energi kinetik dan energi potensial dan perpaduan dari keduanya, yaitu energi mekanik. Dalam fisika, ada konsep hukum kekekalan atau konservasi energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Hal ini ditunjukkan pada gambar di mana palu diarahkan untuk memukul paku yang sedang tertancap sebagian pada sepotong kayu. Ketika posisi palu di atas, dihasilkan energi potensial yang maksimum dan energi kinetik minimum. Saat palu sudah menumbuk paku, dihasilkan energi kinetik maksimum dan energi potensial minimum. Dengan kata lain, energi potensial diubah menjadi energi kinetik, yang mana prosesnya akan berlangsung berulang-ulang yang mengakibatkan sisi paku akan terasa panas atau terjadi perubahan suhu. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan dihasilkan energi kalor dari palu yang menumbuk paku secara berulang-ulang. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan bentuk energi. Selanjutnya, untuk mencari energi potensial, dapat kita cari dengan rumus energi potensial sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan tinggi, di mana energi potensial dengan satuan joule, massa benda dengan satuan kilogram, gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan ketinggian atau H dengan satuan meter. Selanjutnya, untuk mencari energi kinetik, dapat kita tentukan dengan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. M untuk massa benda dengan satuan kilogram, V untuk kecepatan benda dengan satuan meter per sekon,
dan EK atau energi kinetik dengan satuan Joule. Nah, kemudian perpaduan dari keduanya yaitu energi mekanik. Energi mekanik dapat ditentukan dengan menjumlahkan energi potensial dan energi kinetik. Besar energi mekanik pada setiap titik adalah sama. EM1 sama dengan EM2, atau dapat kita jabarkan menjadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, selanjutnya kita akan kaji hukum kekekalan energi mekanik lebih dalam lagi pada simulasi komputer berikut ini. Pada simulasi ini, kita akan menguji hukum kekekalan energi, khususnya energi mekanik, yang mana pada simulasi akan ditunjukkan energi mekanik pada setiap titik adalah sama. Berikut simulasi hukum kekekalan energi mekanik. Untuk menjalankan simulasi komputer, kita terlebih dahulu menentukan bendanya. Nah, benda yang digunakan dalam simulasi ini ada 3, yaitu balok A, B, dan balok C, yang masing-masing masanya sudah ditentukan. Contohnya, kita akan memilih balok C. Nah, masanya terdapat pada kolam ini, yaitu 42,8 kg. Selanjutnya, kita tentukan posisi titik bidang miringnya. Nah, titik bidang miring ini posisinya ada 3, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita akan pilih titik C dengan ketinggiannya 15 meter. Sudah tertera pada kolom tinggi. Selanjutnya, akan ditampilkan lintasan bidang miring, tempat perpisahan bendara. Nah, energi potensial 1 dan energi kinetik 1 adalah posisi benda dan kecepatan benda yang pertama. Dalam simulasi komputer ini posisinya ada di titik A, di titik C. Di titik C. Nah, pada titik C ini energi kinetik benda selalu bernilai 0 dikarenakan balok dilepaskan tanpa kecepatan awal. Nah, untuk memulai simulasi, kita akan klik tombol start. Nah, simulasi akan berjalan dan dapat kita hentikan dengan menekan tombol pause. Nah, saat simulasi ini berjalan, posisi, waktu, laju, energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik tercatat pada kolom berikut ini. Nah, kemudian pada posisi dasar di sini adalah energi potensial 2 dan energi kinetik 2. Nah, di posisi ini energi potensial bernilai minimum atau 0, sementara energi kinetiknya bernilai maksimum. Jadi, energi kinetik selalu berbanding terbalik dengan energi potensial. Hal ini terbukti dari simulasi untuk posisi awal kita ditempatkan di titik C, dihasilkan energi mekanik sebesar 192.600 Joule. Jadi, dalam hal ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi kinetiknya ditambahkan energi potensial, yaitu 192.600 ditambah 0 sama dengan 192.600 untuk energi mekanik. Nah, dari simulasi ini bisa kita cobakan dengan benda-benda yang lain dan posisi yang lain. Kemudian datanya dapat kita catat, lalu kita masukkan ke rumus. Apakah sama hasilnya? Tentunya sama. Lalu bagaimana jika benda tiba-tiba berhenti di tengah sisi miring? Apakah besar energi mekaniknya sama? Ya, tentu saja besar energi mekaniknya sama. Oleh karena itu, datanya boleh diambil dan dicobakan ke dalam rumus hukum kekekalan energi mekanik. Demikian pembelajaran kali ini saya akhiri. Terima kasih.